Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang koi. Kita sudah mulai memasuki pembahasan kita mengenai ikan hias. Jadi topik kita yang pertama akan kita bahas adalah tentang ikan koi. Untuk pertemuan hari ini, kita akan memfokuskan tentang jenis-jenis ikan koinya terlebih dahulu. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang tata cara pembudidayaan ikan koi. Nah, jadi secara umum untuk ikan hias sendiri itu memiliki prospek bisnis yang sangat tinggi ya, karena budidayanya itu hampir sama dengan ikan konsumsi, pola pemberian makanannya juga hampir sama, namun yang didapatkan itu lebih besar. Jadi kalau misalkan ikan konsumsi itu pada umumnya dihitungnya adalah per kilo, maka jika ikan hias dihitungnya adalah per ekor, sehingga harganya menjadi lebih mahal daripada ikan konsumsi. Selain itu, ikan hias umumnya juga bisa dibudidayakan pada lahan yang terbatas. Jadi, meskipun kita tidak memiliki tambak yang sangat besar, kita membudidayakan ikan beberapa ekor saja. Ketika dia memang memiliki prospek bisnis yang bagus, digemari, warnanya juga cerah, maka ikan ini harganya akan mahal juga. Begitu. Ini adalah secara umum prospek bisnis dari ikan hias, sehingga ikan hias ini memiliki pasar tersendiri yang tidak akan mati. Begitu. Jadi ketika misalnya ikan konsumsi ada yang harganya jatuh, gitu ya, harganya turun bebas, entah itu serangan penyakit atau apa, ketika ikan hias yang dinilai adalah warnanya, kemudian kesehatannya, sehingga ketika ada jenis ikan hias tertentu yang dia kondisinya sehat, warnanya baik, bentuk ikannya juga bagus, maka dia akan harganya tetap tinggi. Kemudian ikan koi sendiri, ikan koi itu dari zaman dulu itu sudah dikenal sebagai jenis ikan yang sangat unik ya, warnanya bermacam-macam, ada yang hanya terdiri dari satu corak warna, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan ada yang sampai 5 corak warna sekaligus di ikan koi ini. Nah, jadi ikan koi ini tujuannya untuk dibudidayakan umumnya orang-orang adalah karena memiliki hobi mengoleksi. Nah, akhirnya ada orang yang mungkin hobi mengoleksi burung, ada orang yang hobi mengoleksi reptil, misalkan kucing. Nah, ini orang hobi mengoleksi ikan. Salah satunya adalah ikan koi. Ikan koi ini juga ada yang mengatakan, ini tergantung kepercayaan, katanya membawa keberuntungan gitu ya. Jadi itu di negara Jepang terkenalnya seperti itu. Jadi kemudian prestis ya, orang-orang yang memiliki budidaya ikan koi katanya orang-orang yang memiliki prestis tinggi gitu. Kemudian selain dari bisa menyalurkan hobi, koi itu juga umumnya bisa digunakan untuk kontes ikan. Ya, jadi satu ikan itu kalau dia sudah menang kontes itu harganya sudah naik 10 kali lipat ya, lebih mahal daripada harga aslinya ikan koi, kontes ikan koi. Kemudian ikan koi juga biasanya karena warnanya yang bermacam-macam, maka umumnya bisa digunakan sebagai media terapi dan relaksasi. Jadi ketika orang stres, kemudian datang ke rumahnya melihat kolam koi itu biasanya langsung rileks, ya, kondisi badannya itu langsung rileks melihat warna yang cerah-cerah, segar-segar, ikannya diberi makan itu doyan. Nah, ini biasanya senang sekali. Kemudian ikan koi sendiri prospeknya dalam hal bisnis untuk kita melihat koi ini dia berkualitas baik atau tidak, harganya sesuai dengan tidak, ya, apakah memang harganya mahal, apakah ini seharusnya koinnya harganya murah. Nah, itu yang dilihat adalah coraknya. Misalnya jika dia warnanya merah ya, corak dan warna ya. Jadi misalkan dia punya tiga warna, coraknya itu ada yang apa namanya bulat-bulat di bagian kepala, ranjau, atau
dia ada berbentuk seperti tulang. Nah, jadi ini corak ini harus jelas. Perbedaan antara satu warna dengan yang lain itu harus jelas coraknya. Jadi coraknya ini harus tegas ya, garis coraknya. Warnanya juga harus terang. Jadi kalau misalnya warnanya merah ya harus benar-benar terlihat merah sempurna. Itu biasanya mahal. Jadi kalau warnanya merah ya merah. Kalau warnanya mengkilat ya harus spesies yang warnanya sekiranya harusnya mengkilat ya dia harus mengkilat, benar-benar mengkilat warnanya. Jika warnanya putih ya harus benar-benar putih gitu ya. Kemudian kualitas juga ditentukan dari kesehatan ikan koi sendiri. Jadi ketika ikan koi baru juga dibeli, kemudian 2 hari kemudian sudah mati, dikembalikan, nah ini artinya kan pedagangnya rugi karena orang hanya akan kembali ke situ satu kali ya. Jadi ketika kita menjual ikan koi, tapi ikan koinya sehat terus, maka pembeli itu akan selalu kembali kepada kita. Gitu. Pasti akan beli lagi ketika kita beli lagi, itu akan kita. Tapi ketika kita menjual ikan koi, kemudian ternyata baru juga dibudidayakan sehari 2 hari, kemudian ikannya mati. Nah, ini artinya kualitas koinya juga buruk. Entah itu salah perawatan, entah itu mungkin masih penyesuaian ya terhadap makanan, atau mungkin tidak diaklimatisasi dulu ikannya, langsung dicampur. Jadi kualitas itu yang paling sering dilihat dari ikan koi adalah coraknya harus tegas, warnanya harus jelas, kesehatannya juga. Oke, jadi profil ikan koi. Ikan koi ini mulanya itu muncul di Cina, ya. Jadi muncul di Cina pada tahun 261 hingga 300-an Masehi. Mulanya dulu itu masih ada di sungai-sungai gitu. Jadi orang-orang dinasti Qin pada zaman dahulu itu karena ikan koinya itu masih melimpah, jadi masih dibudidayakan di sungai-sungai gitu, diberi makan saja. Jadi mereka memberikan makanan itu cacing sutra, ditaruh begitu saja, nanti ikannya itu mengumpul sendiri. Nah, kemudian ikan koi ini yang awalnya masih lepas liar ya, tapi karena ada seiring dengan kemajuan perkembangan dan teknologi, sementara ikan koi karakteristiknya ini harus bersih. Nah, akhirnya mulai terbatas keberadaannya. Akhirnya ikan koi ini dikembangbiakkan di Jepang. Jadi awal pertama kali ditemukan di China, kemudian dikembangbiakkannya di Jepang sekitar lebih dari 200 tahun yang lalu ya. Nah, dia pertama kali dikembangbiakkan itu di pegunungan Niigata oleh petani Yamatoshi. Jadi ikan koi pertama itu adalah ikan Niigata, Niigata koi. Namanya itu adalah ikan koi pertama di mana dia dikembangkan oleh petani di Jepang. Kemudian ikan koi itu memiliki nama Jepang disebutnya Nishiki koi. Disebutnya Nishiki koi. Kalau di Indonesia disebutnya ikan koi. Nah, kemudian tahun 1914 itu ikan Niigata koi, jadi hasil perkembangbiakan dari petani Yamatoshi itu dipamerkan. Tahun 1914 bahwa di Jepang ini sudah mulai ada budidaya ikan koi. Nah, pada saat itu langsung mewabah ya. Jadi di Jepang permintaannya akhirnya tinggi koi, kemudian akhirnya karena dari mulut ke mulut tetangga gitu ya, dari antar negara, akhirnya koi, demam koi itu dia mewabah ke seluruh dunia. Jadi sekarang itu banyak sekali ya orang yang ingin membudidayakan ikan koi ini. Nah, kemudian koi ini warnanya bermacam-macam ya. Koi ini warnanya bermacam-macam, tapi dulunya awalnya koi ini hanya punya satu warna. Jadi ada warna hitam, itu jenisnya Karasukoi dan Sumikoi. Ini istilah dulu ya, dulu di Jepang disebutnya seperti ini ketika koinya masih hanya satu warna.
Sementara koi yang sekarang ini dia sudah hasil persilangan. Jadi jika ada koi yang 2 warna, 3 warna, sampai 5 warna itu adalah koi-koi hasil persilangan. Ada koi kigoi kuning, kalau yang ini masih sama, jadi sampai sekarang koi warna kuning masih disebut sebagai kigoi. Ada koi yang aslinya putih, itu shiromugi. Ada koi merah, higoi, akagoi, ingoi, ingoi ini emas, keperakan, ingoi. Ya, jadi beda di K sama G. Ya. Nah, ini koi. Kemudian koi ini biasanya dia bisa mencapai ukuran setengah dari koi dewasa itu setelah 24 bulan. Jadi 2 tahun pertama itu pertumbuhannya akan sangat cepat, maksimal gitu ya, baru nanti mulai berkembang organ-organ yang lain sehingga pertumbuhannya agak mulai melambat. Jadi jika kalian membudidayakan koi itu biasanya sampai 2 tahun itu tumbuh terus. Kemudian karakteristik ikan koi dia sebenarnya bisa bertahan hingga 20 tahun. Jadi tergantung dari perawatannya. Ini terutama adalah ras-ras yang murni ya. Jadi yang turunan murni itu biasanya dia ketahanannya tinggi, yang belum ada persilangan yang aneh-aneh gitu. Kemudian ikan koi karakteristiknya juga dia selalu hidup bergerombol, berkelompok. Jadi kalau berenang itu mereka berenang ke kanan semua gitu. Jadi berkelompok dia. Kalau ada satu ke kiri ya ke kiri semua gitu. Jadi misalkan yang awalnya ada 5 koi gitu ya, kemudian kalian membeli lagi ada 2 koi tambahan. Nah, nanti yang 2 koi tambahan ini akan mengikuti kelompoknya, jadi dia langsung membaur. Gitu. Ikan koi selalu berkelompok. Nah, jadi ini ikan koi itu sebenarnya sama dengan ikan mas ya, sama-sama spesiesnya itu namanya Cyprinus carpio. Jadi yang membedakan apa? Kalau ikan mas itu bentuk rahangnya itu agak membulat di bagian bawah, ya. Kemudian bagian tubuhnya itu bobotnya terutama ada di bagian perut, seperti itu. Kemudian sirip dorsalnya tidak menempel. Ini ikan mas ya. Selain daripada corak ya, karakteristik ikan mas yang terutama adalah di 3 itu tadi. Jadi sirip dorsalnya atau sirip punggungnya yang tidak menempel ke bagian punggungnya. Kemudian bagian rahangnya, mulut ikan ini dia agak membundar. Kemudian bagian bobot tubuhnya paling banyak itu di bagian perut. Sementara ikan koi itu dia memiliki motif ya. Jadi dia ada coraknya, warnanya juga bermacam-macam. Kemudian di sininya dia cenderung flat. Jadi di bagian rahang bukan membundar, tapi dia cenderung flat. Selain itu, koi dia punya barbel. Jadi dia punya pasangan nostril itu ya. Jadi memiliki sepasang yang ada di dekat hidungnya gitu. Nostril ya, jadi dekat hidungnya dia ada barbelnya seperti itu. Sungut, nah ya, jadi dia punya sepasang sungut kalau ikan koi. Nah, sementara di koi di sini dia menempel, sirip dorsalnya dia menempel ke punggung dan sebagian berat badan tubuhnya itu ada di bagian atasnya, di bagian punggung. Kalau ikan mas bobotnya itu lebih banyak di bagian bawah tubuhnya. Perbedaan yang paling spesifik antara ikan mas dan ikan koi. Jadi sebenarnya ikan koi dan ikan mas itu sama-sama Cyprinus carpio. Jadi sama-sama Cyprinus carpio. Yang membedakan hanyalah di bagian itu tadi. Selain itu juga coraknya sudah sangat jelas ya, membedakan antara ikan mas dan ikan koi. Jadi kalau misalnya kalian
ada ikan koi mati misalkan ya, terus ingin dimasak, rasanya gimana ya? Hampir sama rasanya seperti kalian makan ikan mas. Kemudian ikan koi, pertumbuhannya seperti apa? Tadi sudah disampaikan, dia mencapai 2 tahun pertama itu pertumbuhan maksimal minimal 50%. Ya. Umumnya ini bisa mencapai 30 cm pada tahun pertama, di tahun kedua itu bertambah menjadi 50 cm, di tahun ketiga bisa bertambah 70 cm. Cuman ini pada umumnya, artinya tiap koi ada yang mungkin pertumbuhannya lebih lambat, ada yang pertumbuhannya lebih cepat dari standar ini. Nah, ketika misalnya ada koi yang ternyata kok pertumbuhannya tidak sepanjang ini, mungkin dia sudah bertumbuh organ reproduksinya. Jadi seharusnya organ reproduksi itu bertumbuh di antara tahun ke-1 dan ke-2. Nah, di sini makanya jika misalnya dia sampai tahun kedua ternyata semakin memanjang, organ reproduksinya belum berkembang, berarti energi yang digunakan itu mayoritas digunakan untuk pertumbuhan. Namun jika panjangnya belum sampai ke 30 cm, tapi organ reproduksinya sudah ada, nah berarti energi itu dia lebih banyak digunakan untuk membentuk organ-organ reproduksi. Jadi mulai berkembang. Spermanya mulai berkembang, gitu ya, mulai memproduksi, kemudian juga telurnya juga sudah mulai ada pada betina. Sehingga gizi dan makanan yang harusnya itu diserap untuk pertumbuhan, maka dia mayoritas justru digunakan untuk mengembangkan organ reproduksi sehingga pertumbuhan ikan koi tersebut menjadi lebih lambat. Ini adalah beberapa parameter kualitas air standar ya yang umumnya bisa membuat ikan koi ini hidup dengan baik. pH itu cenderung netral dan sedikit basah. Jadi maksimal di 7,6, tidak boleh sampai ke 8. Ini pH yang baik untuk kehidupannya koi. Gitu. Jadi ketika koi hidup di lokasi kapur yang agak tinggi, maka jangan heran ketika nanti corak warnanya koi itu dia kurang muncul. Karena koi membutuhkan sebagian energinya untuk mempertahankan diri terhadap pH yang lebih tinggi. Begitu. Jadi kalau yang optimal di 7,6, kalau di atas 7,6 bisa hidup, tapi ya itu tadi mungkin akan ada sesuatu yang berbeda dari koi kebanyakan. Entah itu nanti misalnya corak warnanya menjadi lebih gelap, karena ikan energinya yang seharusnya digunakan untuk memperkuat warna, ini energinya justru digunakan untuk mempertahankan diri dari perubahan pH. Kemudian tingkat kesadaran air ya, jadi kandungan unsur-unsur mineral yang ada di air itu maksimal di 180 ppm, 50 sampai 180 ppm. Jadi kadar mineral itu masih boleh ada di air, tapi tidak boleh terlalu tinggi, lebih dari 180 ppm. Kemudian alkalinitas. Nah, alkalinitas ini sekitar 120 sampai 180 ppm. Kemudian suhunya harus konstan. Sebenarnya suhu yang optimal untuk koi itu sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Namun ada beberapa koi yang dia akhirnya bisa toleransi terhadap kadar suhu yang lebih tinggi gitu ya. Jadi di atas 30 koi itu masih bisa sebenarnya hidup. Namun dia tidak boleh ada pergerakan yang signifikan bergeser 4 derajat Celcius selama 24 jam. Jadi meskipun suhunya tinggi tapi tidak harus stabil gitu, tidak boleh yang dia berubah-ubah. Karena koi ini karakteristiknya sangat mudah stres. Kemudian DO-nya itu minimal 5. Tapi kalau bisa di 14 ppm. Makanya koi itu menyukai gemericik air ya. Jadi koi itu dia karena pada awalnya kan dia ditemukan di Cina yang hidup di sungai bersih ya. Makanya
cara pembudidayaan koi yang paling baik itu sebenarnya adalah menyesuaikan dengan habitat aslinya. Jadi ada gemericik air gitu ya. Kemudian ada daun-daunan gitu. Itu sebenarnya adalah habitat yang disukai oleh koi gitu. Jadi ada tanaman, ada gemericik air, entah itu seperti air terjun miniatur, banyak oksigen. Nah, itu adalah habitat yang paling disukai oleh koi. Sehingga kadar oksigen yang mencukupi itu dia bukan sekedar 5 ppm seperti pada ikan-ikan yang pada umumnya ya, tapi kadar DO-nya harus tinggi. Jadi tingkat kejernihan airnya itu harus tinggi pada koi. Nah, karena tadi airnya harus selalu jernih, maka kadar amonia, nitrit, nitrat itu harus 0 ppm. Maksimal berapa yang boleh? Maksimal hanya 0,2. Ya, jadi masih 0,2 ya, masih sekitar ke 0 ppm. Nah, kemudian jika kita ingin memilih koi yang baik gitu ya, koi yang bagus, ada pedagang yang menjual koi harganya 100.000 per ekor, ada yang menjual sampai 1 juta per ekor. Sebenarnya dilihat apa sih gitu ya. Jika misalnya dia jenisnya yang sama, kecuali kalau jenisnya beda ya, yang satu platinum ogon, yang satu kohaku, yang platinum ogon dijual 1 juta, yang kohaku 100.000. Sama-sama koi dan tidak apa-apa, masih wajar karena jenisnya dia beda, warna coraknya itu dia beda. Tapi kalau misalnya ini jenisnya sama-sama kohaku gitu ya, tapi yang satu 500.000, yang satu 100.000 per ekor. Nah, maka yang harus kita lihat itu apa? Yang pertama adalah yang kita lihat pola warna. Gitu kan ada corak warna ya, itu harus dia serasi dan seimbang. Kalau misalnya dia bulat, maka usahakan cari yang bulatannya itu kalau sebelah kiri ada, ya berarti sebelah kanan ada. Gitu. Jadi serasi, seimbang gitu ya. Atau kalau misalnya ada pola di bagian punggung, itu rata. Oh, misalnya dia rata sepanjang punggung itu ada. Jangan cuman totol-totol gitu ya. Itu biasanya harganya menjadi lebih murah. Tapi kalau polanya serasi, sebelah kiri ada, sirip kiri, misalnya dia warnanya merah, sirip kanan juga warnanya merah. Nah, itu kan serasi itu biasanya harganya mahal. Nah, kemudian bentuk tubuhnya torpedo. Ini koi yang baik. Rata-rata koi harganya mahal, menang kontes itu bentuk tubuh torpedo. Kemudian warnanya cemerlang ya. Tadi yang saya sampaikan, kalau warnanya putih ya harus benar-benar putih. Warnanya hitam harus hitam legam gitu ya. Warnanya ada corak tulang misalnya ya harus terlihat coraknya itu harus terlihat. Kulitnya harus mengkilap ya, jangan yang kusam. Kemudian pola tepi warna tajam. Ini terutama akagi, susui itu biasanya dia punya motif tulang di ikan koi, jadi sisipnya itu seperti tulang. Nah, ini batas antar warna ini harus tajam dan tegas. Itu jadi semakin jelas polanya itu harganya semakin mahal. Warna polanya juga harus merata, keseluruhan pola seimbang. Nah, itu biasanya di kualitas koi yang harganya mahal itu yang ini. Sehingga apa? Untuk mendapatkan koi yang seperti ini harus diberikan pakan yang bagus, pakan yang bernutrisi, pakan yang bisa mempertahankan warna koi, serta juga harus kualitas airnya itu juga harus dijaga karena ketika koi stres itu sel-sel yang di dalam tubuhnya akan memfokuskan untuk memperbaiki stres. Gitu. Jadi warna itu akhirnya akan menjadi faktor yang kesekian untuk diperhatikan. Gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan warna-warna ini semua, karakteristik yang bagus ini, maka yang perlu dilihat itu adalah asal-usul indukan. Gitu. Karena dia ini induknya dari apa, keturunan berapa, P berapa, ya ini dilihat. Jadi semakin dekat dia dengan garis murninya, garis darahnya, maka dia harganya nanti semakin mahal. Otomatis ketika asal usul indukannya jelas, maka bentuk pola koi juga akan semakin tegas gitu ya. Jadi tidak ada nanti tiba-tiba ada bercak gitu. Misalnya ada jenis kohaku tapi nanti dia modelnya bercak
Ada tiba-tiba ada hitamnya. Kalau misalnya tiba-tiba ada hitam ini berarti mungkin satu koi ini, si jenis kohaku ini mungkin dulu indukannya pernah disilamkan dengan jenis yang lain gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Asal-usul indukannya nggak jelas. Akhirnya ke warna koinnya juga amburadul. Jadi warnanya jadi nggak serasi gitu ya, nggak serasi. Tiba-tiba muncul satu warna tertentu, motifnya nggak seimbang. Tiba-tiba ada di pojok kanan gitu. Muncul satu gitu ya, tapi di lokasi yang lain itu dia tidak ada. Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari beberapa jenis ikan koi. Ya. Jadi ikan koi ini jenisnya bermacam-macam dan lebih dari 20. Saya mengharapkan kalian bisa menghafalkan minimal 20 saja, minimal 20 ya. Tidak terlalu banyak. Nah, jadi ada diklasifikasikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah jenis gosanke. Gosanke ini yang paling umum. Jadi rata-rata orang membudidayakan itu pasti ada jenis gosanke. Ya, jadi gosanke ini apa? Dia dominasi 3 warna. Ada warna hitam, merah, dan putih. Cuma di bagian tubuhnya itu dominasinya merah dan putih. Itu gosanke. Jadi dominasinya adalah ada warna merah dan putih, tapi hitamnya ini adalah tutul-tutul saja. Jadi bentuknya totol gitu, bentol bulatan-bulatan saja. Jadi warna hitam. Itu adalah ciri khas dari gosanke. Jadi gosanke punya warna hitam, merah, putih, kecuali kohaku. Nah, jadi jenisnya ada 3 gosanke. Ada kohaku, ada sanke, ada sowa. Sanke dan sowa ini dia punya warna hitam, merah, dan putih, kecuali kohaku. Kalau kohaku dia hanya ada warna merah dan putih. Ya. Nah ini kohaku. Jadi gosanke itu karakteristiknya adalah tubuhnya dominan putih, ya tubuhnya dominan putih, namun dia memiliki corak warna merah. Nah, pola merah ini disebut hi. Jadi kalau misalnya nanti ada ikan koi, ada namanya hi utsuri misalnya, oh berarti dia punya dominan warna merah. Nah, jadi kohaku atau gosanke rata-rata dominannya warna putih, tapi ada warna merah juga yang minimal 50% memberikan corak di bagian tubuhnya ikan. Nah, jadi kalau kohaku dia hanya punya dominan putih dan setengahnya itu merah. Ini adalah kohaku. Kemudian adalah jenis sanke. Nah, jadi sanke itu sama dengan kohaku, cuman dia punya corak hitam, tapi tidak terlalu banyak. Jadi hanya di bagian punggungnya saja. Nah, pola hitam ini biasanya disebut sebagai sumi. Sumi pola hitam ini. Nah, jadi untuk sanke, jenis sanke itu polanya tidak boleh muncul di bagian kepala. Karena kalau muncul di bagian kepala itu beda jenisnya ya. Jadi khusus untuk ikan-ikan jenis gosanke itu adalah ikan yang tubuhnya warnanya putih, tapi dia memiliki corak warna merah yang dominan di bagian tubuhnya. Gitu. Kalau kohaku dia tidak ada hitamnya, kalau sanke dia ada hitamnya tapi sedikit saja di bagian punggung. Jadi tidak ada yang warna hitam di bagian kepala, atas kepalanya. Nah, sanke ini dia awalnya adalah persilangan dari kohaku dan shirobiku. Nanti kita membahas dari shirobiku. Ada lagi sowa. Nah, kalau sowa sama dominannya putih, banyak warna merah, tapi juga banyak warna hitamnya. Nah, jadi seperti itu bedanya sanke dan sowa. Jadi kalau sanke hanya di bagian punggungnya saja, tapi kalau sowa itu dia mayoritas di hampir keseluruhan bagian tubuh gitu. Itu adalah sowa. Jadi 3 ini tadi, kohaku, sanke, dan sowa ini adalah bentuk dasar. Bentuk dasar dari koi ya, motif dasar dari koi. Nanti ada contoh-contoh yang dia persilangan dari kohaku dan apa gitu, itu nanti namanya juga berbeda lagi.
Nah, jadi kalau soa ini adalah persilangan antara kohaku dan shiro utsuri. Jadi motifnya warna hitam, tapi dia lebih merata, tidak sekedar di punggung saja. Nah, ini jenis gosanke. Oke, yang kedua adalah beko. Kalau gosanke itu adalah dia mayoritas warna putih, putih dan merah ya. Jadi dia warna dasarnya putih, tapi dia ada paduan corak warna merah, gitu ya. Nah, kalau beko ini dia warnanya lebih ke hitam. Ada jenis shiro beko, ada beko, dan ada aka beko. Jadi kalau shiro beko ini dia putih juga. Nah, jadi kalau apa namanya yang sebelumnya gosanke itu dia ada motif merahnya ya. Jadi putih, dominan putih dan merah, dan ada hitam. Nah, itu ciri khas dari gosanke. Entah itu sowa gitu ya. Nah, tapi kalau beko itu adalah dia hitam, ada pola hitam gitu. Jadi kalau yang di gosanke, sowa atau sanke itu ya, itu dia pola hitam, itu ada totol-totol, namun masih ada warna merahnya. Gitu ya. Jadi ciri khas gosanke itu meskipun totol-totol tapi masih ada warna merahnya. Nah, kalau beko ini totol-totol tapi tidak ada warna merahnya. Jadi shiro beko ini dia warna dasarnya putih tapi punya pola hitam kecil-kecil. Dan sama ya, jadi belum ada yang dia kena di bagian kepalanya. Ini adalah shiro beko. Putih, totol-totol hitam saja. Kemudian ada kibeko. Kalau kibeko dia warnanya kuning dan dia ada pola hitam di bagian tubuhnya. Ini adalah kibeko. Ya, dan seperti biasanya kalau ikan itu harus polanya seimbang ya. Jadi kalau di kirinya ada, kanannya juga ada, dan harus berbeda secara nyata. Ya, oh ini warna kuning dan warna hitamnya itu harus tegas. Shiro beko yang tadi yang warna putih, kalau kibeko ini dia kuning tapi coraknya hitam. Iya, shiro beko. Kemudian ini akabeko. Ya, mohon maaf, ini akabeko. Jadi akabeko itu dia merah. Jadi kalau shiro putih, kibeko itu kuning, maka kalau akabeko itu warnanya merah dengan pola hitam. Ya. Akabeko. Jadi kalau bedanya sowa, kalau sowa dia motifnya putih, ada merah-merahnya dan ada hitam, gitu ya. Kalau akabeko dia tidak ada putihnya sama sekali, tapi koi merah dan memiliki pola hitam di atasnya. Gitu. Oke, kita sudah belajar 6 jenis koi. Lanjut ya. Ada lagi utsuri mono. Dia merupakan koi, ada warna hitamnya dan pola warna-warni. Jadi ada jenis shiro utsuri, ada ki utsuri, ada hi utsuri. Tadi ya, hi itu adalah merah. Nah, utsuri mono, shiro utsuri. Shiro itu putih ya, jadi hampir sama dengan yang tadi beko. Dia ini punya warna hitam dan putih, tapi pola warnanya unik gitu ya. Jadi bagian kepala itu warna hitam dan putih. Gitu. Jadi kalau bedanya dengan shiro beko itu dia polanya itu lebih menyebar ya, jadi lebih seperti tampak seperti tutul-tutul begitu. Kalau utsuri mono dia warnanya lebih dominan. Jadi hampir seperti gosanke ya, warna merahnya hampir seperti gosanke. Jadi bukan sekedar memberikan corak, tapi juga dia memberikan warna dominan pada ikan. Nah, jadi shiro utsuri, dia bagian kepalanya itu ada warna putih dan hitam. Ini shiro utsuri. Kemudian ada ki utsuri. Nah, jadi sudah dominan warnanya ya. Jadi kalau yang beko itu masih tutul-tutul, kalau utsuri itu dia sudah lebih dominan lagi.
Nah, kalau Ki Utsuri warna dominannya kuning dan hitam. Ya. Kemudian Hi Utsuri berarti merah dan hitam. Gitu. Jadi hampir sama ya, Hi Utsuri dengan Shiro Beko itu hampir sama. Cuman kalau kita lihat kalau jenis Beko itu dia motif apa ya, masih membentuk pola motif saja. Tapi kalau Utsuri itu sudah seperti mayoritas ya, sudah mewarnai dominan dari warna koinnya tersebut. Jadi warna hitamnya sudah lebih dominan dibandingkan Beko, apalagi jenis Sowa, Sanke. Ya. Kemudian ada jenis Asagi. Nah, Asagi ini yang dia seperti memiliki motif tulang. Jadi ada Asagi, ada Susui. Nah, jadi kalau Asagi ini dia perutnya warnanya merah, anak-anak, ya. Jadi dia itu bagian perutnya itu dia warnanya merah. Kemudian di bagian dorsal, bagian punggung, sirip dorsal itu dia seperti kelihatan motif tulang gitu ya. Jadi sisiknya itu terlihat. Warnanya biru muda atau indigo ya. Nah, tapi biasanya karakteristik Asagi itu dia bagian kepalanya itu putih, bersih. Gitu. Jadi tidak ada warna lain. Jadi perutnya Asagi itu perutnya merah, kemudian bagian atas tubuhnya itu dia ada sisiknya. Sisiknya itu terlihat motifnya. Nah, jenis Asagi ada lagi namanya Susui. Nah, jadi Susui ini dia persilangan dengan Kohaku ya, anak-anak ya. Jadi persilangan dengan Kohaku dengan Asagi. Nah, tapi dia tidak memiliki sisik. Sisiknya hanya ada pada bagian punggungnya saja gitu. Dan dia posisinya rapi. Nah, ini jenis Susui. Jadi persilangan antara Kohaku dan Asagi. Nah, kemudian ada kelas Tancho. Tancho artinya terdiri dari tan dan cho. Tan artinya merah, cho artinya bulatan atau kepala gitu ya. Jadi tancho artinya adalah jenis ikan koi yang dia memiliki bulatan merah di bagian kepalanya. Nah, jadi sedikit ya anak-anak sejarah dari tancho ini. Sebenarnya kalau ikan koi pada umumnya itu bulatannya tidak sempurna ketika koinya koi yang asli, tapi sekarang sudah ada koi yang dikembangkan secara genetik itu bisa bulat sempurna. Bahkan ada orang-orang yang memilih untuk mengoperasi ikan koi. Jadi ikannya dioperasi ya, dilukai gitu ya supaya motif bulatnya itu sempurna untuk ikan kontes. Nah, ini jadi ikan tanco. Ikan yang sering digunakan untuk kontes, untuk perlombaan karena karakteristiknya yang ada bulatan di atas kepalanya ini. Nah, jadi semua ikan yang memiliki bulatan di atas kepalanya itu disebut ikan jenis tanco. Nah, nanti tergantung motifnya seperti apa. Kalau kohaku gitu ya, itu dia berarti ada motif-motifnya. Nah, kemudian ada koi, dia punya pola lingkaran tepat di kepalanya seperti tanco, tetapi masih memiliki beberapa pola dan warna lain, maka dia bukan disebut sebagai tanco, melainkan maruten. Nah, jadi kalau tanco kohaku, dia putih saja seperti ini ya, hanya ada warna putih di bagian kepalanya. Tapi kalau dia ada motif di kanan kirinya itu disebutnya bukan tanco kohaku, tapi maruten kohaku. Hanya beda di motifnya saja. Oke. Ada 5 jenis tanco, tanco boromo, kohaku, gosiki, sanke, soa. Asalnya dari mana ya? Ini tadi dari persilangan-persilangan ya. Jadi tadi ada jenis warna dasar itu kan ada kohaku, sanke, dan soa gitu ya. Nah, ini nanti akhirnya juga ada motif yang lain gitu. Jadi muncullah motif-motif yang lain menjadi tanco kohaku, tanco sanke, tanco soa, berarti dia sanke dan soa berarti ada motif putih, merah, hitam, dan ada lingkaran tepat di bagian atas kepala. Ini kalau jadi ada yang menyebutkan maruten, ada yang menyebutkan tanco. Jadi
ciri khasnya apa sih? Ini ada bulatan di atas kepalanya. Oke, satu persatu ya. Tancho Goromo. Nah, jadi nanti kalian setelah ini ada Goromo. Goromo itu karakteristiknya adalah dia punya bentuk pola bulat-bulat seperti anggur. Itu karakteristik dari Goromo. Nanti ada Ai Goromo dan lain-lain. Itu karakteristiknya apa? Dia punya pola anggur di sekitar kepalanya. Jadi ini bentuknya ada bulat-bulat seperti anggur. Ini Tancho Goromo. Nah, kemudian Kohaku. Nah, jadi Kohaku, kalau misalnya Kohaku itu dia hanya warna putih dan merah, cuman di bagian merata ya di bagian tubuhnya, beda dengan Tancho Kohaku. Kalau Tancho Kohaku dia mayoritas putih dan hanya ada warna merah di bagian kepalanya saja. Gitu. Ini Tancho Kohaku ya. Jadi kalau yang seperti tadi dia ada warna putih di atas ini tapi sirip-siripnya sini enggak apa di bagian kanan kirinya ini ada, berarti dia namanya Maruten Kohaku gitu. Jadi bukan Tancho Kohaku. Kalau Tancho Kohaku dia hanya ada di bagian atas kepalanya saja. Nah, kemudian Tancho Goshiki. Goshiki dia punya warna. Jadi dia motif seperti tulang di kepala dan warna. Jadi sisiknya ini dia terlihat dengan jelas. Jadi nanti ada warna Goshiki itu ikan yang karakteristiknya hampir sama dengan Asagi ya. Jadi dia sisik-sisiknya itu terlihat dengan jelas. Gitu. Jadi terutama Tancho Goshiki ini dia terlihat di bagian punggungnya. Jadi selain warna merah di bagian kepala, dia juga punya motif yang menyerupai tulang atau sebenarnya ini sisiknya yang warnanya terlihat. Gitu ya, di bagian dorsalnya, jadi di bagian punggungnya itu sangat terlihat. Ini adalah Tancho Goshiki. Tancho Sanke. Nah, jadi kan ada Sanke, ada Showa. Kalau Sanke dia hanya ada totol-totol hitam kecil aja gitu ya, sedikit saja. Dan kalau misalnya Sanke itu kan hanya di bagian punggungnya ya. Jadi Sanke itu ada putih, di sini ada corak merah, kemudian ada hitam, totol-totol sedikit di bagian punggung, itu kan Sanke. Nah, Tancho Sanke itu juga hampir sama. Tancho berarti dia ada bulatan hitam di bagian kepala, kemudian Sanke-nya di mana? Nah, ini dia ada totol-totol kecil sedikit ini dan di bagian punggung terutama. Ya, jadi terutama di bagian bintik-bintik hitam di bagian punggung. Jadi ada bintik-bintik totol-totol bintik-bintik hitam di bagian punggung. Nah, kalau Showa seperti ikan-ikan Showa yang pada umumnya, jadi motif hitamnya itu dia lebih merata, bukan sekedar di bagian punggung, tapi di sirip juga ada. Tancho Showa berarti dia ada bulatan merah di bagian kepala dan juga dia punya motif hitam yang merata di seluruh tubuhnya. Jadi bukan sekedar di punggung, bahkan di sirip dorsal itu juga ada. Kemudian Goromo. Nah, ini tadi ya Goromo. Dia memiliki motif seperti tulang. Nah, ya, jadi Asagi yang tadi itu kan dia sisiknya terlihat ya. Nah, jadi Goromo ini dia muncul karena ikan jenis koi jenis Asagi itu disilangkan dengan koi jenis Kohaku. Nah, ini muncullah yang namanya Goromo. Nah, jadi hasil akhirnya adalah ikan ini mayoritas coraknya seperti Kohaku gitu ya, tapi dia memiliki sisik-sisik gitu ya, dia memiliki sisik yang berbentuk seperti tulang ala motifnya Asagi. Jadi kalau Asagi itu kan dia hanya sekitar sini saja. Nah, tapi kalau karena dia disilangkan Asagi dengan Kohaku ini, maka muncullah motif perpaduan Kohaku dan Asagi. Jadi ada motifnya di kanan kiri dan Asaginya muncul di sepanjang motif tersebut. Ini adalah Goromo. Jadi hasil perkawinan silang antara Asagi dan Kohaku. Jadi dia memiliki karakteristik Asagi, yaitu
ada bentuk-bentuk seperti tulang ini, dan juga dia memiliki karakteristik kohaku, di mana kohaku ini kan dia memiliki warna ini ya, jadi dominan warna corak warna di sepanjang tubuhnya. Nah, kemudian goromo itu termasuk ke dalam keluarga sansoku atau koi yang memiliki 3 warna. Dalam bahasa Jepang artinya goromo itu adalah berpakaian atau berselubung. Artinya ikan ini memiliki motif tertentu gitu ya. Jadi sehingga terlihat ikan ini seperti memiliki pakaian. Nah, kemudian goromo ini termasuk ikan koi yang tidak bercahaya ya, tidak bersinar, non metalik. Ya. Dan dia karena keturunannya dari kohaku, maka memiliki patternnya, polanya itu sama seperti kohaku. Dia juga bisa goromo itu ternyata juga ada yang hasil persilangan dari sanke dan soa. Ini adalah goromo. Jadi ada ai goromo, ada budo goromo, sumi goromo, ada goromo sanke dan goromo soa. Ai goromo. Ai berasal dari biru muda atau indigo. Nah, dia punya sisik warna merah, tapi lingkaran-lingkaran sisiknya ini warnanya biru. Nah, ini makanya dia disebut sebagai ai goromo. Jadi kalau misalnya asagi, itu kan di sininya saja ya. Motif tulang ini tadi kan hanya di sini saja. Maka kalau ai goromo itu motif tulangnya ada pada corak-corak warna yang menunjukkan kohaku ini. Hasil persilangan kohaku. Jadi hanya pada warna merahnya saja si corak ini muncul. Jadi ini bukan warna hitam, tapi ini warna biru muda sebenarnya karena efek kamera saja ya. Jadi corak seperti tulang ini adalah warna biru muda atau indigo. Jadi kalau kalian melihat ada seperti ini, oh ini pasti persilangan dengan asagi, gitu. Pasti hasil persilangan dengan asagi karena corak sisiknya ini terlihat warnanya. Jadi dia membentuk seperti jaring-jaring. Itu karakteristik dari asagi. Ini adalah ai goromo. Ai goromo ini dia mayoritas warna putih. Kemudian dia ada corak-corak warna khas kohaku, dan di corak warna tersebut dia ada jaring-jaring warna biru muda khas dari asagi. Nah, ada lagi namanya budo goromo. Budo itu dari bahasa Jepang artinya anggur atau 1000 anggur. Nah, jadi corak warna yang seperti jaring-jaring tadi, yang seperti tulang, itu dia warnanya ungu. Kalau ai goromo itu warnanya biru muda. Ya. Jadi kalau budo goromo itu dia coraknya warnanya ungu. Nah, ikan ini dia cukup langka. Jadi agak sulit ini nyarinya. Harganya juga lumayan mahal. Komposisi polanya itu juga hampir sama dengan kohaku karena memang persilangan dari kohaku dan asagi. Ada lagi jenis sumi goromo, ini juga sama-sama langka dengan budo goromo. Sumi artinya hitam, berarti dia punya polanya warnanya agak hitam. Jadi pola yang seperti asagi, yang jaring-jaring itu yang menempel pada patternnya itu dia warnanya hitam gitu. Jadi dia bisa melebar dan dia tidak rapi. Nah, ikan ini dia mahal meskipun polanya dia tidak rapi ya. Kan harusnya kan kalau sebelah kiri ada, sebelah kanan juga ada, itu kan mahal ya. Nah, ini dia termasuk mahal karena memang agak jarang ditemukan gitu. Karena agak jarang. Tapi kalau kalian beli kohaku, nah itu umum dibudidayakan. Ini sumi goromo. Apalagi kalau ketika si goromo itu tadi disilangkan dengan sanke dan soa ya. Nah, jadi muncullah namanya goromo sanke. Jadi kalau goromo sanke itu ada tulang-tulang juga. Itu cuman hanya di bagian sirip punggungnya saja. Itu namanya goromo sanke. Tapi kalau di soa, goromo soa ya berarti dia rata. Di sirip dorsal itu juga ada. Gitu. Jadi di sirip-sirip itu ada semuanya, warna hitamnya dia lebih menyebar. Itu adalah goromo soa. Nah, kemudian selain yang tadi itu juga ada jenis-jenis yang lain.
Yang pertama adalah platinum ogon, platinum doitsu ogon. Nah, jadi kalau ogon ini adalah jenis-jenis ikan koi yang dia ini berkilau, bersilau gitu ya, berkilauan. Ini adalah jenis-jenis ogon. Makanya ikan koi ini disebut platinum ogon karena dia warnanya platinum. Jadi bukan putih ya, tapi cenderung perak, perak. Jadi perak yang bersinar gitu ya. Ini adalah platinum ogon. Jadi bukan putih bersih, tapi silver yang berkilat gitu ya. Ini namanya platinum ogon. Harganya lumayan mahal. Nah, kalau yang koi yang warnanya putih ya, hanya warna putih saja, tapi tidak yang sangat mengkilat seperti ini, itu namanya Hikari Moyo Mono. Warna dasarnya putih, sudah putih saja. Kadang ada sedikit hitam di bagian punggungnya, tapi hanya sedikit. Gitu ya. Kadang ada sedikit, tapi rata-rata warnanya putih begitu saja. Itu Hikari Moyo Mono. Nah, jadi dia punya sedikit pattern hitam di bagian siripnya ya. Jadi sisik-sisiknya itu hampir terlihat ada hitam-hitamnya. Kalau yang ini kan cenderung putih mengkilat gitu ya. Tapi kalau yang ini sisiknya ini seperti ada garis-garis hitam, tapi bukan asagi gitu ya. Dan tidak terlalu jelas. Kalau asagi itu kan polanya, coraknya itu sangat terlihat jelas. Jadi dia seperti membentuk tulangnya itu kan dia sangat jelas gitu ya. Tapi kalau Hikari Moyo Mono itu dia ada seperti hitam, tapi ya sedikit saja gitu. Jadi warnanya mayoritas dominannya hanya putih. Nah, kemudian ikan ini juga termasuk agak langka, agak susah dicari. Kalau platinum ogon ini dia lebih banyak ditemukan ikan ini, tapi harganya yang memang lebih mahal. Kalau Hikari Moyo Mono ini agak susah dicari. Dan mungkin karena banyak orang yang lebih menyukai platinum ogon ya, jadi sehingga keberadaan ikan yang koi yang jenis Hikari Moyo Mono ini yang dia lebih susah ditemukan. Ada lagi jenis Yamato Nishiki. Jadi dia mirip dengan ikan soa. Ya, ikan soa itu kan dia banyak warna hitam ya di bagian tubuhnya gitu. Cuman dia warna dasarnya adalah putih keperakan. Gitu. Jadi ini ada persilangan dari platinum ogon, dia warna putih keperakan dan dia punya sirip yang sangat lebar. Jadi siripnya dia sangat lebar. Ini Yamato Nishiki. Jadi kalau yang tadi itu bentuk dasarnya. Kalau yang ini biasanya sudah hasil persilangan. Ini Yamato Nishiki ini sudah hasil persilangan, kemudian orang yang menemukannya menamakan dengan Yamato Nishiki. Ada kujaku. Nah, kujaku. Jadi beda dengan asagi ya. Jadi dia juga punya motif di bagian tulang punggungnya gitu ya. Tapi motifnya beda gitu. Jadi kalau asagi itu lebih seperti tulang-tulang gitu ya di sisiknya. Kalau ini lebih tebal lagi. Polanya sama seperti kohaku, putih dan merah gitu. Dan di bagian punggungnya itu rata ada warna hitam. Gitu. Jadi kujaku ini secara karakteristik sama dengan asagi, cuman bedanya adalah patternnya dia ini hitamnya berbeda. Jadi bentuknya seperti jaring, bukan seperti tulang. Kalau tulang kan lebih tipis ya. Ada Doitsu Hariwake, ini ikan yang sangat mahal, anak-anak paling mahal sejauh ini, ikan jenis koi yang paling mahal. Warnanya keemasan ya. Jadi corak kuningnya ini dia keemasan, warnanya ini putih yang emas juga gitu ya. Kemudian dia punya sirip warnanya putih bersih. Kemudian juga satu kelopak matanya itu warna putih dan satu kelopak matanya itu dia ada warna keperakannya ya. Jadi ini ikan yang sangat mahal, ikan yang sangat mewah. Biasanya harganya juga dan susah ditemukan juga ikan Doitsu Hariwake ini karena harganya mahal ya.
Ada ikan kin matsuba. Jadi jenis matsuba itu adalah dia bentuk tubuhnya itu menyerupai ikan mas gitu. Jadi bentuk tubuhnya mirip dengan ikan mas. Jadi sudah dijelaskan ya bedanya bentuk ikan mas dan ikan koi. Nah, cuman dia memiliki sisik yang warnanya kehitaman di bagian tubuhnya. Jadi kalau ada pola jaring, itu tuh nggak cuman di bagian sirip punggung gitu ya, bukan cuma di bagian punggung tubuhnya, tapi menyebar di semua bagian tubuh kecuali di bagian kepala. Itu adalah ciri khas dari matsuba. Dia punya pola jaring. Warnanya apa? Warnanya biru. Ini kok warnanya enggak kayak biru ya, pengaruh cahaya ya. Jadi sebenarnya warnanya adalah biru. Yang membedakan jenis-jenis matsuba ini adalah warna dasar ikan. Jadi kalau warna dasarnya itu putih, itu namanya gin matsuba. Kalau ki matsuba ini ya, kin matsuba itu warna dasarnya kuning. Kalau akamatsuba warna dasarnya merah. Gitu. Jadi ada koi kalau yang cuman bagian atasnya itu bisa asagi dan juga bisa kujaku ya. Jadi antara asagi dan kujaku. Nah, kalau misalnya dia keseluruhan bagian tubuhnya itu adalah matsuba. Gitu. Nah, jadi ini contohnya dari ki matsuba. Yang ini akamatsuba. Nah, jadi dia punya pola hampir di seluruh tubuhnya. Kigoi. Nah, tadi ya sedikit saya jelaskan di bagian awal. Ini warna dasar kuning. Koi dari dulu namanya kigoi itu kuning ya. Jadi dari dulu tidak dirubah namanya. Jadi kalau kalian menemukan ikan koi, dia mayoritas warnanya kuning saja, sudah tidak ada corak-corak yang lain, itu namanya koi kigoi. Ini yang paling mudah dihafalkan, insya Allah. Kemudian ada midori goi. Nah, kalau midori goi, dia warna dasar tubuhnya itu agak hijau. Ya, jadi kuning kehijauan gitu ya. Warnanya kuning kehijauan. Kalau yang kigoi ini kuning, benar-benar kuning. Kalau yang ini kuning kehijauan. Nah, kemudian ciri khas dari midori goi, dia punya corak seperti rusuk di bagian atas kepala. Jadi sama seperti kujaku ya. Cuman kalau kujaku itu kan dia motifnya putih merah. Kalau midori goi ini dia motifnya adalah kuning kehijauan gitu. Ini midori goi. Jadi sama-sama dia punya motif corak di bagian punggungnya. Ya, seperti tulang rusuk, warnanya coraknya warna hitam. Nah, kemudian ada jenis soragoi. Soragoi ini dikenal sebagai koi hantu. Kenapa kok koi hantu? Karena warnanya yang kurang menarik ya. Jadi warnanya itu hitam keabu-abuan. Gitu. Jadi hitam enggak, abu-abu juga enggak. Gitu. Ini disebut sebagai koi soragoi. Nah, ini. Jadi ini adalah ikan yang mahal, sering memenangkan kontes ya, ikan gosiki namanya. Jadi gosiki berasal dari dua kata, yaitu go artinya 5, siki artinya warna. Nah, jadi 5 warnanya apa saja? Ada warna biru, biru tua, merah, hitam, dan putih. Jadi gosiki ini dulunya, nah kalau kalian sudah hafal ya, jadi sudah melihat ada pattern seperti ini, pasti asagi. Nah, ternyata dia ini adalah hasil persilangan asagi dengan akasanke atau akapiku. Jadi persilangan gosiki. Gosiki pertama kali muncul itu tahun 1918. Jadi dia ada warna merahnya, di bagian tubuhnya putih. Kemudian corak-coraknya ini ada hitamnya ya, di sininya ini hitam. Patternnya ada biru dan biru tua. Jadi ikan yang memiliki 5 motif warna ini adalah ikan gosiki. Kemudian karasu. Nah, kalau karasu ini seperti lele ya, jadi warnanya hitam gitu saja. Hitam gelap gitu. Jadi kalau koi warna itu enggak boleh nanggung. Kalau memang merah, merah sekalian. Kalau putih, putih sekalian. Kalau memang satu warna, warna hitam ya hitam sekalian. Jadi karasu ini berasal dari bahasa Jepang, artinya gagak hitam. Bukan berarti dia ini
bentuknya seperti gagak, tapi warnanya yang menyerupai seperti gagak hitam. Sangat koi kalau seperti ini nih melihatnya jadi kurang menarik ya. Jadi seperti ikan lele, bukan seperti ikan koi ya. Jadi seperti lele yang gendut gitu saja ya. Tidak seperti ikan koi. Nah, karena pas sudah dia juga punya sumut gitu loh. Ini, jadi saya kalau melihat jenis karasu ini bukan seperti melihat ikan koi, tapi seperti melihat ikan lele. Nah, ini yang terakhir yaitu adalah koi jenis layer. Nah, jadi koi jenis layer ini informasinya ya katanya ini hasil persilangan dari ikan mas kumpai asli Indonesia. Jadi ikan koi disilangkan dengan slayer kumpai yang dari Indonesia, muncullah namanya ikan slayer ini. Harganya paling mahal di antara semuanya. Jadi termasuk jenis ikan kontes, ini juga ikan slayer ini biasanya diikutkan kontes. Jadi dia sama sebenarnya ya, dia punya sirip sama, jadi sirip dorsal, sirip dorsal, kemudian sirip anal, pektoral, ventral itu sebenarnya dia sama punya. Cuman kalau yang lain biasanya siripnya tuh pendek-pendek, kalau yang ini dia siripnya memanjang semua. Bahkan termasuk sungut ini juga dia panjang ya. Jadi ini yang menyebabkan si ikan ini cantik gitu. Jadi terlihat seperti memiliki sayap. Nah, ikan ini langka dan sangat mahal ya. Jadi ada yang sampai ukurannya hanya 25 sampai 30 cm, harganya sudah 5 juta rupiah. Ini ikan slayer. Umumnya ada dua jenis ikan slayer. Yang pertama adalah slayer kumpai, itu yang dia masih punya corak warna merah. Gitu. Jadi karena dulunya kan persilangan antara koi, mungkin koi jenis kohaku ya, dengan ikan mas slayer. Jadi warnanya masih ada ala-ala kohakunya gitu ya. Itu adalah slayer kumpai dan ikan platinum. Nah, ini persilangan dengan platinum ogon. Jadi warnanya seperti platinum ogon tapi siripnya dia sangat memanjang gitu. Jadi seperti sayap atau membentuk sayap. Nah, jadi itu tadi jenis-jenis ikan koi ya, jenis-jenis ikan koi yang ada saat ini. Nah, silahkan selanjutnya kalian bisa bertanya atau juga menanggapi dari presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.